Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisapa Adila Putri dengan NIM L0112111065, kelas Ekologi Populasi B. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang ekologi populasi. Yang pertama yaitu pengertian ekologi dan populasi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti habitat dan logos yaitu ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara populasi merupakan kumpulan spesies sejenis dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Individu dalam satu populasi memiliki kesamaan baik genetik maupun morfologinya. Yang kedua yaitu faktor-faktor pada pertumbuhan dan perkembangan ikan, di mana faktor-faktor pada pertumbuhan dan perkembangan ikan dibagi atas dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang berpengaruh salah satunya adalah kondisi lingkungan. Cahaya merupakan bagian dari lingkungan yang memiliki peran dalam kehidupan di perairan. Menurut Boeuf dan Lebail, bahwa cahaya membandingkan kompleksnya faktor lingkungan dan eksternal, termasuk di dalamnya yaitu spektrum warna, intensitas, dan fotoperiod. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah faktor keturunan, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga yaitu daur hidup ikan. Daur hidup ikan terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Tahap-tahap ini melibatkan perubahan fisik dan perilaku yang signifikan pada ikan. Tahap telur dimulai ketika ikan betina melepaskan telurnya di dalam air dan berakhir ketika telur menetas menjadi larva. Tahap larva dimulai ketika telur menetas dan berakhir ketika larva berkembang menjadi ikan muda. Tahap ikan muda dimulai ketika larva berkembang menjadi ikan muda dan berakhir ketika ikan mencapai kedewasaan seksual. Tahap ikan dewasa dimulai ketika ikan mencapai kedewasaan seksual dan berakhir ketika ikan itu mati. Yang keempat yaitu genetika populasi. Genetika populasi adalah salah satu cabang ilmu genetika yang mempelajari variasi genetik dalam suatu populasi. Cabang ilmu genetika ini banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, khususnya kesehatan, pemuliaan, dan konservasi. Genetika populasi mengenali arti penting dari sifat kuantitatif karena cara menentukan penyebaran alel tersebut dilakukan secara matematik. Salah satu cara frekuensi dari suatu gen diketahui dapat digunakan untuk memprediksi frekuensi gen yang lain. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam mendiagnosa penyakit genetik. Dinamika populasi, morfologi, dan DNA pada ikan. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah populasi pada suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti persaingan antara jenis, pemangsaan, dan kondisi alam yang berubah. Dinamika populasi dapat naik atau turun tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengidentifikasi karakteristik serta jenis ikan dapat dilihat dengan mengidentifikasi morfologi dan DNA, yang dimana morfologi ikan adalah studi tentang bentuk atau struktur tubuh ikan. Studi ini meliputi bagian-bagian tubuh ikan seperti kepala, badan, dan ekor, serta bagian dalam tubuh ikan seperti organ-organ dalam dan sistem pencernaan. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya.
informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida. Yang kelima yaitu waktu matang gonad pada ikan dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Tetapi ada beberapa ciri-ciri umum yang dapat membantu mengidentifikasinya. Yang pertama, perubahan warna. Gonad ikan sering mengalami perubahan warna saat mendekati masa matang. Mereka bisa menjadi lebih cerah atau berubah menjadi warna yang lebih mencolok. Yang kedua, pembesaran. Gonad ikan akan mulai membesar ketika mendekati masa pemijahan. Anda dapat merasakan perbedaan jika Anda memegang ikan dengan lembut. Yang ketiga, transparansi. Pada beberapa spesies ikan, gonad yang matang bisa menjadi lebih transparan sehingga Anda dapat melihat telur atau sperma yang terkumpul di dalamnya. Yang keempat, perilaku khusus. Ikan yang mendekati masa pemijahan sering menunjukkan perilaku khusus seperti berenang mendekati pasangan atau tempat pemijahan yang lebih dipilih. Yang kelima, analisis histologi. Untuk mengidentifikasi dengan pasti kematangan gonad, seringkali diperlukan analisis histologi, yaitu memeriksa jaringan gonad di bawah mikroskop. Penting untuk diingat bahwa setiap spesies ikan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal waktu matang gonad dan ciri-cirinya. Berikut referensi yang dapat referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas yaitu sebagai berikut. Lihat di layar guys. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.